Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib dan isya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata kita mampu berkumpul di sini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita terus berada di atas kebaikan yang seperti ini. Dan kemudian tidak lupa saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua di sini salam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ketaatan ini, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hati untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian tafsir kita, yaitu kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 102 sekarang ya. Oh ya 106, salah lihat. Ya 106. Seperti biasa Anda minta dibacakan dulu ayat 106 sampai 107 ya, dua ayat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Iya, terima kasih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Kalau di situ disebutkan menjelas di terjemahan itu disebutkan manansah itu adalah apa tadi? Kami lupa. Ayat yang kami batalkan. Manansakh min ayatin. Nah, nansakh ya. Ini apa yang kami hapus ya, sama kami batalkan. Manansakh min ayatin. Apa yang kami hapus dari ayat-ayat Allah dari Al-Qur'an ini ya. Au nunsiha ya, atau yang kami buat lupa ayat-ayat itu
Jadi ayat itu turun tapi dibuat lupa oleh Allah pada saat turunnya itu. Tidak ada yang ingat sama sekali. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka akan kami ganti ayat-ayat itu dengan yang semisal atau bahkan yang lebih baik dari itu. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha, ini ayat yang ke-106 dulu ya. Nah, dalam ayat ini pada ada penjelasan dari ayat ini adalah di dalam Al-Qur'an juga ada istilah nasikh dan mansukh ya, yaitu yang menghapus dan yang dihapus ya. Ayat ini menjelaskan, sebetulnya ayat ini dalam rangka membantah orang-orang Yahudi Bani Israel ya, bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti kita akan jelaskan pada ayat berikutnya. Ayat ini menunjukkan di dalam Al-Qur'an itu ada juga istilah nasikh dan mansukh, sama juga seperti hadis-hadis Nabi juga ada yang nasikh dan mansukh juga. Ada yang menghapus, ada yang dihapus ya. Dan terutama kaitan dengan ayat-ayat nasikh mansukh atau yang menghapus dan yang dihapus ini, yang paling banyak adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan ya, perintah dan larangan. Kalaupun ayat-ayat, para ulama menjelaskan, kalaupun ayat-ayat tentang kisah tidak ada nasikh mansukh di dalamnya. Jadi yang paling banyak dalam ayat itu adalah perintah dan larangan ya. Atau ketika perintah itu terasa berat, maka Allah menurunkan ayat yang baru dan menghapus ayat yang lama yang meringankan itu ayat perintah-perintah tadi. Atau bahkan menghapus sama sekali perintah itu. Jadi itu ya. Dan juga cara Allah menghapus ayat itu bermacam-macam penjelasan para ulama. Bisa dengan ayat itu dihapus memang dari Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu sudah tidak ada lagi ayat itu. Allah menghapus. Atau juga bisa hanya menghapus hukumnya saja. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang dihapus, hukumnya tidak berlaku lagi. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu ayat-ayat yang dimaksudkan adalah ayat-ayat yang kami hapus itu seperti itu bentuknya. Maka ada di antara contoh, di sini ada 2 ayat yang disebutkan, yang dulu ayat ini ada tapi dihapus. Dihapus dalam hal ini, hapus secara hukum, juga hapus dalam Al-Quran sudah dihapus. Dihilangkan ayat ini, diangkat. Di antara ayat yang pertama adalah ayat yang berkaitan dengan orang yang berzina. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata." Ini ayat ya. Ayat di antara ayat Al-Qur'an yang dihapus, yaitu orang tua, laki-laki tua atau kakek nenek yang berzina itu ya, kakek nenek yang berzina itu ya, idza zana ya, apabila mereka berdua berzina, farjumuhuma albattata, maka rajamlah keduanya. Ayat ini sudah dihapus ya, ayat rajam ya, ayat yang berkaitan dengan rajam. Sudah tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Dulunya ada ayat ini turun, tapi sekarang sudah dihapus di dalam Al-Quran, tidak diabadikan lagi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghapus. Wallahu taala alam, di sini tidak dijelaskan kenapa ayat ini dihapus ya, atau mungkin bisa jadi karena ayat ini bunyinya hanya menunjuk kepada kakek dan nenek ya. Sedangkan yang berzina kenyataannya itu, terutama ke zaman kita ini, adalah anak-anak muda, orang-orang muda, masih muda ya. Wallahu taala alam ya. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Jadi ayat ini dihapus agar nanti tidak mengira nanti yang yang di rajam itu cuma kakek nenek saja ya. Berarti kalau masih muda itu tidak dirajam ya. Seperti itu. Ini ayat yang lain yang dihapus ya, ada 2 ayat disebutkan di sini, yaitu Allah berfirman, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin la batagha lahuma thalithan." Ya. Dalam ayat yang lain yang dihapus adalah, andai saja seorang anak Adam itu memiliki 2 lembah emas ya, 2 lembah emas. Aku bahasa pojok 2 lewi ya. 2 lembah, 2 bukit lah, ada 2 bukit emas ya. Maka dia akan berharap punya yang satu lagi untuk menjadi yang ketiga.
Ini ayat Al-Quran yang dihapus juga. Tidak ada lagi dalam Al-Quran ayat ini. Sekalipun memang kenyataan begitu ya manusia ya. Sudah tahu, orang tahu banyak harta masih ya, jadi tidak merasa cukup. Sifat manusia itu seperti itu. Memang itu sifat asalnya manusia. Nah, ini diantara ayat-ayat yang menjadi contoh, diberikan contoh bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada ayat nasikh dan mansukh tadi. Ya, sekali lagi, nasikh dan mansukh ini kaitannya dengan tidak hanya dihapus seperti ini, tapi ada juga ayat yang masih ada di dalam Al-Quran, tapi hukum-hukumnya yang dihapus. Nanti kita akan sebutkan di belakang. Kemudian selanjutnya, ya dalam ayat ini disebutkan bayanu sihhatun nasakh waraddu 'alal yahud fi istihalatihim dzalika. Nah, ini maksudnya tadi. Ayat ini turun menjelaskan nasikh dan mansukh, yaitu sesuatu yang menghapus dan dihapus ya. Ini salah satunya juga dalam rangka tidak hanya memberi keringanan kepada orang kaum muslimin ya, tidak hanya dalam rangka memberi keringanan untuk kaum muslimin, tapi juga ayat ini turun dalam rangka membantah orang-orang Yahudi pada saat itu, Bani Israel. Karena orang-orang Yahudi dan Bani Israel pada saat itu tidak terima adanya kitab-kitab setelah Taurat. Tidak terima adanya Injil, tidak terima adanya Al-Quran. Ya. Ini permainan semata kata mereka. Tidak mungkinlah ayat-ayat itu dihapus seperti ini. Ya, tidak mungkinlah kitab-kitab itu dihapus. Ya, kalau sudah Taurat dari dulu yang turun sudah semua harus beriman kepada Taurat menurut mereka Bani Israel ini. Ya, Yahudi Bani Israel. Ya, maka ayat ini turun dalam rangka membantah mereka. Ya. Nah, sebagaimana dijelaskan di sini tujuannya adalah nasakh ini adalah sebetulnya orang-orang Yahudi tadi, kata para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir tadi, sebetulnya mereka bukan tidak percaya nasikh dan mansukh, bukan tidak percaya bahwasanya Allah mampu menghapus ayat-ayatnya, tapi melainkan karena kekufuran semata. Intinya tidak mau beriman, itu saja mereka ini. Ya, hanya aja alasannya, tapi Allah turunkan ayat bantahannya sebagai penegas untuk mereka ini. Ya, kalau itu semua Allah Subhanahu wa taala mampu, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mampu. Kama ahalla li adami tazwiju banatuhu min bani ya. Nah, salah satu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tujuan dihapusnya ayat itu adalah bisa jadi karena perkara-perkara itu berat atau perkara-perkara itu memang khusus untuk umat-umat terdahulu. Nah, seperti umpama hukum. Dulu Adam alaihissalam ya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi Adam itu menikahkan anak sendiri. Ya, menikahkan anak sendiri. Ya. Jadi Qabil dan Habil, dua anak laki-laki Adam alaihissalam dinikahkan dengan saudara kembarnya. Jadi saudara kembarnya Qabil ini yang perempuan ya dinikahkan dengan Habil. Kemudian Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil. Jadi disilang begitu, nikah dulu itu. Ya, disilang antara anak Adam. Tapi ini khusus untuk Adam, maka Allah menghapus syariat ini. Allah menghapus dengan bahwasanya menikah itu dalam Al-Quran itu tidak boleh, diharamkan bagi kita itu menikahi anak-anak kita atau saudara-saudara kita, bibi kita, ya nenek kita. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Ini dalam rangka menghapus syariat-syariat tadi. Biar orang tidak mengira masih boleh itu. Ya, biar orang-orang mengira bahwa masih boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Nah, ini tujuan nasikh mansukh tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus ayat. Jadi maksudnya menghapus tadi sekali lagi bisa jadi ayat itu dihilangkan dari Al-Qur'an atau ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an tapi dihapus hukumnya.
Itu namanya nasikh, itu ada dua makna seperti itu. Atau summa harrama dzalika, kemudian Allah mengharamkan perkara itu untuk umat setelahnya. Wa kama ubahu li Nuh, ya, ba'da khurujihi minal safinati akala jami'ul hayawanat. Begitu juga dulu Nabi Nuh alaihissalam, dalam syariat Nabi Nuh itu setelah diselamatkan oleh Allah dengan kapalnya yang ketika banjir itu, Nabi Nuh alaihissalam memuat seluruh binatang pada saat itu. Nah, dalam syariat Nabi Nuh, seluruh binatang boleh dimakan, hatta yang haram-haram dalam agama kita seperti babi, anjing dan seterusnya. Semua dibolehkan untuk Nabi Nuh. Ya. Nah, tapi setelah itu dihapuslah hukum-hukum itu. Ya, dihapus ya. Allah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an itu adalah diharamkannya adalah daging babi dan anjing itu. Ya, daging babi terutama yang disebut ya lahmul khinzir, ya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain adalah summa nasawa halu ba'duha. Kemudian setelah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan sebagiannya. Wa kana nikahul ukhtayaini mubahan li Israil wa banihi, ya. Dan juga dulu Nabi Yakub alaihi salam, pada syariat Nabi Yakub dulu boleh seorang laki-laki menikahi dua saudara sekaligus. Ya, dua saudara sekaligus. Tadi domone loan nikah dosiwe salari toine di syariat Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dan masih selama Nabi Yakub masih hidup, Bani Israel itu begitu seterusnya, ke bawah terus sampai datang syariat kita menghapus kebolehan itu. Jadi tidak boleh lagi. Datang syariat Muhammad, turun Al-Quran, ini dalam rangka menghapus tadi hukum tadi dalam Taurat itu apa? Menikahi dua saudara perempuan sekaligus maksudnya. Adapun kalau satu sudah cerai boleh, atau baik itu cerai maupun mati boleh, sudah boleh ya. Tapi yang selama masih hidup masih dalam tali pernikahan, ya, ini tidak boleh dalam syariat kita. Kemudian contoh lain adalah wa amara Ibrahim alaihissalam bidahbi waladihi. Ya, termasuk yang dihapus juga adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh anaknya. Ya, mengorbankan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, di syariat setelahnya dihapus, bahkan Allah menghapus pada saat itu juga. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh juga termasuk yang kita jelaskan kemarin, kita bahas tentang hukuman bagi Bani Israel kemarin ya, yaitu membunuh itu bagi orang yang menyembah anak sapi. Ya, sepulang Nabi Musa alaihissalam ya dari Bukit Tursina itu datang ke sana selama 40 hari menunggu wahyu dari Allah. Sepulang Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel pada saat itu terlalu lama Nabi Musa dende lalu Musa pampuru naik tanem bawa anak sapi yang ingin ya. Kita bikin dulu anak sapi, kita sembah sebelum datang Nabi Musa bawa wahyu, itu kata mereka. Nah, pada saat itu Allah merintahkan menurunkan syariat di tengah Nabi Musa agar orang yang berbuat syirik dibunuh, saling membunuh begitu. Jadi semua yang berbuat syirik saling membunuh. Yang selamat tuh yang ya selamat sudah. Yang mati sudah mati dan dosa syiriknya terhapus gitu, taubatnya mereka. Nah, setelah itu dihapus syariat itu. Ya, Ibnu Katsir mengatakan kenapa dihapus? Karena kalau demikian habislah Bani Israil. Boy ini ya, bawa metelen jauh ya. Ya, sudah tahu begini begitu tetap mereka ini. Maka Allah menghapus dan nanti generasi mereka habis kata Imam Ibnu Katsir. Nah, ini diantara contoh-contoh ayat ya. Contoh-contoh ayat tadi yang menunjukkan nasih tadi, penghapusan tadi dan mansuh yang dihapus. Nah, di dalam ayat selanjutnya ayat 108, minta tolong bacakan.
am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, itu ayat yang 108. Ya. Selanjutnya Allah berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imana faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin meminta, bertanya atau meminta? Tas'alun ini dua artinya. Sa'ala yas'alu ini artinya dua, meminta atau bertanya. Ya. Di sini disebutkan apakah kalian ingin meminta atau bertanya ya kepada rasulakum, kepada rasul kalian sebagaimana su'ila Musa min qabl, sebagaimana permintaan atau keinginan atau pertanyaan mereka umat-umat tersebelum itu kepada Musa sebelum itu. Ya. Itu permintaan yang tidak masuk akal. Dulu kita sudah jelaskan ya, permintaan Bani Israel itu permintaan yang ya bukan tidak masuk akal saja, tapi permintaan itu sudah menjurus kepada kedurhakaan, durhaka, ada tak ada rumah segala macam itu, durhaka mereka. Ya. Kemudian wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Maka Allah mengatakan orang yang bertanya seperti itu tuh sama sebetulnya orang mengganti keimanan dengan kekufuran. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sebetulnya orang seperti orang yang ingin mengganti keimanan dengan kekufuran. Ya. Dan faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguh mereka tersesat dari jalan yang lurus ya. Jalan yang benar ya. Nah, ayat ini para ulama menjadikan pelajaran bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadhil ayatul karimati an kathratis su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya'i qabla kauniha. Ya. Ayat ini turun di tengah kaum muslimin, di tengah para sahabat, termasuk untuk kita jadikan pelajaran hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingati dan melarang mereka pada saat itu dan kita hari ini juga, yaitu bertanya tentang perkara-perkara yang belum terjadi dan tidak mungkin terjadi bahkan. Ya, ini kita tanya, sok itu. Ya. Ya, kalau ada tanya jawab, paksa tanya jawab. Ya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Di dalam syariat Islam ada aturan-aturan. Para ulama menjelaskan di antara pertanyaan itu yang tidak boleh adalah salah satunya adalah bertanya perkara yang belum terjadi, tidak pernah dialami orang lain. Ya, kemudian bertanya dalam hal ingin menguji keilmuan seseorang, sok dige. Ya, badai enggak sih? Ini haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Bertanya hanya sekedar ingin menguji, tidak boleh. Ya. Atau setelah bertanya diimbi wali, dijawab sudah dijawab, diimbi bantah wali, ya. Ini juga tidak boleh. Ya, si imbi ren sok dilalo. Ada cerita ini. Ini di masjid kita di kampung itu. Di kampung anak ada seorang ustadz yang dituakan memang ustadz nih, tapi orang tua nih, pensiun nih, sudah tidak kuat jalannya masjid, sholat saja tuh sudah tidak bisa berdiri lama. Tapi memang ustadz diustadkan beliau ini memang dulu pendakwah. Nah, lucunya ada satu orang di kampung kita tuh jamaah masjid dan memang sifatnya ini seperti itu. Ya, ya. Dia ini selalu bertanya dalam perkara agama dia tanya ini. Dia bertanya kepada ustadz ini yang sudah tua ini. Sorry. Tapi sifatnya yang si fulan bertanya ini, dia punya sifat yang tidak disukai dan dilarang memang. Bosok dia tiimbi ini. Tiimbi bos sendiri kain ini. Ya. Bukan palone ini. Memang sifatnya seperti itu dan saya tidak tahu, awalnya tidak tahu bahwa orang itu seperti itu. Jadi, sok dia tahu anak ini sok dia. Dan setelah dia sendiri
Besok-besok dia tanya, enggak saya jawab. Ya, karena seringnya begitu. Akhirnya yang lucunya ini ada lucunya ya. Kejadian 2 orang ini yang suka bertanya ini ya, dan Ustadz ini saya juga tidak langsung dengar, tapi dengar dari cerita jamaah. Akhirnya ini mungkin ini puncak kemarahan orang ini. Ya, kalau saya marah tidak saya jawab kan. Saya tidak suka dia tanya terus begitu, tapi dia tidak latih imbi ya. Makin tu sampai mata ni tiga daerah mata ini langsung lalu. Karena saya tahu sifat. Tapi orang ini sudah puncak. Ini selesai solat. Biasanya si fulan ini gori sembiar romoku. Aku ngacar zikir lagi kan. Mai rakar usia. Ya. Mai so di sini. Langsung waktu si doge kalau doge jarang marah orang ini. Sekali itu marah dia. Apa katanya? Cil so dinah ngomong kan. Tiimbin cau sampai mau tiimbin cau ngomong guys ya. Langsung dijawab gitu. Cil so din cau nah ngomong kan. Ya, dia langsung dijawab ya. Setelah selesai sholat datang tanya terus. Akhirnya dia setiap tanya itu bantah lagi. Akhirnya orang tua ini sudah Cil so dinah ngomong lapis lagi. Wol sok dia tiimbi wali pereng kan. Ya, ketawa saya, dia romo belum tahu naiknya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi tanya, debat lagi, orang yang ditanya didebat lagi. Ya kita kalau sesok dia disimpin itu. Ya, kalau atau mungkin sudah tahu jawaban yang lain ya jangan tanya. Ya, seperti itu. Itu akan justru menyinggung orang yang ditanya. Ya, nanti ya. Apalagi tanya gorede cambe mendai wali. Nah, itu ya. Kilo ada dalam syariat tidak boleh, adab tidak memenuhi adab dalam syariat. Ini, jadi ini larangan dari Allah itu seperti itu. Dalam Al-Quran itu seperti itu. Nah, kenapa salah satunya? Kenapa Allah juga melarang orang kita ini bertanya perkara yang belum terjadi? Ya, karena nanti justru akan memberatkan. Natani domsok di natani kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin akan berat nanti. Nah, ya. Di ini ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian bertanya sesuatu yang ketika nanti muncul jawabannya justru memberatkan kalian. Ngatani pengen ngomong sok di ya. Yang sesuatu yang sebetulnya itu awalnya boleh akhirnya berat karena nanti diharamkan nanti atas kalian. Nanti berat gitu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubadalakum. Ya. Andai kalian bertanya ketika wahyu itu sedang turun, ya tidak mengapa nanti karena akan ada firman Allah yang menjawabnya. Jadi bagian ayat ini yang menjadi pelajaran kita adalah pada bagian pertama, kalimat yang bertanya. Jangan suka bertanya sesuatu, ya, jangan kalian bertanya sesuatu yang nanti apabila jawabannya keluar tentang pertanyaan itu justru memberatkan kalian. Makanya jangan tanya perkara yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Maksudnya di sini apa maksudnya? Wa in tas'alu an tafsiliha, apabila kalian bertanya secara rinci, ya, tertanyanya rinci sekali, ya, ba'da nuzuluha tabyinu lakum, maka setelah itu turun yang menjelaskan itu dan menjelaskan tentang apa yang kalian tanyakan, ya, wala tas'alu an syai'in qabla kaunihi, dan juga jangan kalian tanya tentang perkara yang belum terjadi. Fala'allahu ayyahruma min ajli tilkal mas'alah, maka bisa jadi nanti setelah kalian bertanya akan diharamkan dan berat bagi kalian. Ya, walihada jaa fi sahih, maka dari itu ada sebuah hadis sahih menyebutkan inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram. Sesungguhnya seorang kezaliman yang besar bagi seorang muslim adalah ketika dia bertanya tentang sesuatu, ya, yang padahal sesuatu itu sebetulnya biasa saja, akhirnya keluar jawaban yang mengharamkan. Ya, jadi mengharamkan mereka. Ya, lam yuharimu fa yuharimu min ajli mas'alatihi. Perkara yang tidak haram akhirnya jadi haram karena pertanyaannya. Ini jadi seperti itu. Jadi Nabi itu jangan suka banyak tanya. Apalagi perkara-perkara sebetulnya dunia. Kalau perkara dunia sudah biasa.
Kaidah dalam perkara urusan dunia daiknya, kaidahnya adalah al aslu fil asya'i al halal atau al mubah. Ya, seluruh perkara dalam kaitan dengan urusan kita ini hukum asalnya boleh, mubah, kecuali nanti ada nas-nas yang mengharamkannya. Semua ditanya. Akhirnya, dan sekarang ini banyak muncul seperti itu, ya. Apalagi datang dari kelompok orang-orang yang istilahnya ta'amuk dalam ini juga dilarang oleh Nabi, ta'amuk. Artinya seolah-olah seluruh masalah itu tahu mereka. Ini dalam salah ini. Ta'amuk namanya. Jadi mendalam-dalami perkara, sok mendalam-dalami deh. Boleh sumpu masalah apa desraan deh. Ini tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Ya? Kenapa? Filsafat yang seperti apa dulu? Itu pertanyaannya masih umum, ya. Pertanyaannya masih umum. Nanti tidak ada kaitan dengan itu. Nanti kita akan Ini maksudnya ini adalah saya kasih contoh. Sekarang keluar fatwa Lajnah Daimah itu mengharamkan wanita pakai BH, Pak. Haram tuh sih pakai BH. Ya. Iya. Ini keluar fatwa seperti ini. Sebetulnya kalau bahkan tidak usah kita yang ilmunya masih mengatakan fatwa itu tidak benar. Ya, di Facebook tuh keluar. Bangga wali saudara. Biasa yang paling mendalam ilmunya itu bangga mereka tuh pakai status seperti itu tuh. Seolah-olah semua perkara tuh sudah tahu hukumnya. Apa urusannya dengan agama orang pakai BH coba? Tidak ada, Pak. Kan salah satu larangan Nabi kan, bertanya perkara yang sebetulnya itu boleh tapi justru jadi haram perkara itu. Ini yang tidak boleh. Ya. Apa urusannya dengan ayat dengan hadis kalau pakai BH? Alasannya dalam fatwa itu saya baca, alasannya adalah menipu laki-laki. Apa yang ditipu? Justru kalau menurut saya, ya mohon maaf ya, kalau tidak pakai HB, ya justru tambah kelihatan. Iya. Tambah kelihatan, tambah haram sebetulnya harusnya, ya. Nah, tapi ini karena ta'amuk tadi, sifat ingin mendalam-dalami seolah-olah semua perkara itu mereka tahu hukumnya dan bahkan badai orang dikaharam semua ini. Haram. Jadi sempit hidup ini. Maurin dai kan tadi sempit. Gerak manusia itu jadi sempit. Padahal syariat datang tidak untuk itu. Nah, ini adalah sifat ta'amuk. Jadi tadi suka bertanya itu. Sok di guna dari sumpun. Ya. Dan Lajnah Daimah ini memang lembaga fatwa. Seluruh warga Saudi itu boleh mengirim SMS, telepon, mengirim surat bertanya. Nah, keluarlah pertanyaan itu karena ada yang mengirim pertanyaan. Sok dihukum kan ini BH. Astagfirullahaladzim. Nah, itu makanya Nabi melarang itu. Ya, tiloa sok dirinci seperti itu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada contoh. Wala masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni rajulin yajidu ma'a imra'atahu rajulan. Ya. Juga dulu kasusnya sama, ketika ada laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau saya melihat istri saya sedang berzina dengan seorang laki-laki?" Sampai segitu pertanyaan. Bagaimana, ya, apa sikap saya, kata dia, kalau saya menemui istri saya sedang berzina dengan laki-laki? Ya. Apakah Nabi menjawab? Tidak, Nabi malah marah, Pak. Iya. Tadi pertanyaan itu kan belum terjadi. Dan yang kedua, dia sudah berburuk sangka dengan istrinya. Iya. Apa urusan? Masya Allah ya, kan seperti itu. Ya. Bisa jadi memang baik tujuan sih ya gini. Ya, nanti apa yang harus dilakukan harus sesuai syariat. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tidak semua perkara itu boleh ditanya seperti itu. Iya. Iya, sama lawan DM zina podawai dia istilahnya nih. Iya, dia doakan gitu. Nabi marah, tidak suka Nabi pertanyaan seperti itu. Kenapa? Tadi belum terjadi. Iya. Dan akan menjadikan istrinya itu dalam pandangan orang itu menjadi jelek istrinya dengan disebabkan pertanyaan itu. Ya, disebabkan pertanyaan itu. Ya. Maka dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa ida'atul mal wa kasratis su'al. Akhirnya ketika itu Nabi menjawab jangan banyak tanya, kata Nabi.
Nabi diam dulu. Nabi marah dengan pertanyaan itu dan Nabi mengatakan, ada 3 larangan Nabi dalam hadis ini. Tidak boleh mengatakan kila wa qala. Kila wa qala. Gahil edege ndake, gahil ede ndake. Tilo ya dere. Kila wa qala ni gahil do, gahil ede. Tilo. Harus perkara itu kalau tidak jelas kita jangan sampaikan. Lai sindai meringan aina karongga. Aina gahil ede la akil ede ndak boleh kila wa qala namanya itu. Ya. Ya. Ma'lum haban dai ke. Ya. Kabar burung, ya. Ya. Secakan tadi sendupa. Ya, wati walibu warai angin. Ya. Tiloa kila wa qala dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua, ya, Nabi malah idaatul mal, menyia-nyiakan harta, tidak boleh. Jadi harta itu dibelanjakan ini, belanjakan itu yang tidak ada manfaat sama sekali. Ya, tidak boleh. Dan yang terakhir adalah kasratus su'al, banyak bertanya, oresodi. Termasuk tadi itu dilarang oleh Nabi. Nabi tidak suka. Ya. Dan ini salah satu sifat tadi, sifat orang-orang Yahudi tadi itu. Ya. Banyak bertanya, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, Nabi mengatakan daruni ma taraktukum. Apa yang sudah aku sampaikan sudah itu buat kalian itu, kata Nabi. Ya. Apa yang aku ucapkan, yang aku tinggalkan untuk kalian sudah itulah untuk kalian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrtis soal. Karena umat sebelum kalian, umat sebelum kalian Bani Israil ini celaka semuanya mereka itu karena banyak bertanya oleh Sodi. Karena mereka terlalu banyak bertanya. Ya, akhirnya mereka sendiri yang celaka. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga mereka celaka karena banyak menelisihi para nabi. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan laksanakan, kata Nabi. Biar perintah ede dikerawi ane sok diwali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mastata'tum, semampu kalian. Bahkan Nabi mengatakan semampu, lain dipaksa kayak beki. Jadi apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Ya, lakukan semampu kalian. Wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Dan apabila aku melarang pada suatu perkara, jauhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hadis ini keluar ya ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan turun perintah haji, ayat yang berkaitan dengan perintah haji. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya Allah telah mewajibkan haji, ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, ya. Dan seterusnya itu dalam surat Al-Baqarah. Ayat itu turun. Akhirnya sahabat ini tanya, ya, perintah ini, apakah kewajib haji itu tiap tahun atau sekali seumur hidup? Tanya balik saya, ya. Dia tanya lagi, sahabat ini. Ini contoh. Akhirnya Nabi tidak suka. Nabi juga marah, sama seperti pertanyaan tadi itu. Ya. Nabi diam selama beberapa saat, ya, kemudian Nabi menjawab pertanyaan tadi. Jadi ketika ada turun ayat yang menjelaskan perintah haji, sahabat tanya, hajinya yang wajibnya setiap tahun ataupun ini Rasulullah? Apakah haji ini atau sekali seumur hidup? Maka Nabi marah, terus diam. Nabi SAW lalu menjawab, la. Nabi mengatakan tidak. Walau qultu na'am, ya, andai saya menjawab iya pada saat ini juga, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajabat, maka haji itu wajib tiap tahun sebagaimana yang kamu tanyakan, kata Nabi. Ya. Maka haji itu kan wajib setiap tahun, ya. Ya, boy piti harta diawalin dari mah doakan kombis ya ka kompe do ka arah Saudi ka istilahna ni. Nalaw lampa edi kay Honda Auto bapak deni na dendai ke. Liva moti sapa moti ro nente ka pangemo law nikim baawalin. Ya. Makanya Nabi tidak suka. Kata Nabi lah, andai saja saya jawab iya, berat kalian, kata Nabi. Ya, Nabi tidak suka seperti itu, ya.
Walau wajabat lamastata'tum, andai saja wajib kalian tidak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa naqala, kemudian setelah itu Nabi mengatakan tadi ya, daruni ma taraktum. Ya, apa yang aku tinggalkan sudah laksanakan saja, kata Nabi, apa yang aku perintahkan, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, ini adalah faedah ya, faedah jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak boleh kita ya, tidak boleh terlalu banyak bertanya, apalagi bertanya ini perkara-perkara rincian tadi ya, mendalam-dalami, ta'amuk ya. Saya lihat seperti itu, dan bukan saya lihat saja ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya secara pribadi, kita ini kalau sudah gandrung dengan kitab-kitab fikih, tengok tanah onda ini, dari dalam mental jiwa kita itu akan muncul suatu tantangan, yaitu ta'amuk tadi, ingin mendalam-dalami semua perkara, harus tahu hukumnya, harus ada hukumnya begitu, harus lahir satu hukum dari satu perkara. Ya, ternyata lama-lama yang paling membuat saya kembali ya, tidak terlalu jauh ya dalam perkara-perkara seperti itu, ketika kita belajar bukunya Syekh Atiyatullah Al-Libi ya, rahimahullah. Itu buku yang paling luar biasa, yang berjasa sekali, yang membuat kita jadi pertengahan, tidak juga berlebihan dalam perkara agama ini. Dalam di situ dijelaskan bagaimana ternyata sifat, termasuk ini hadis-hadis ini semua dimuat dalam situ, termasuk hadis tentang ta'amuk, lalu mendalam-dalami satu perkara, sehingga sesuatu perkara itu harus ada hukum syar'inya. Ya, semua serage harus ada hukum syar'inya, padahal tidak seperti itu. Ini diantara perjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kisah Umar bin Khattab sekali sebelum tutup. Umar bin Khattab pernah datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan suatu perjalanan. Sampai di suatu tempat mau istirahat, ketemu air, mau istirahat. Oh, di sini ada air, kita istirahat di sini. Jadi ada di situ ada orang, kebetulan di situ ada kebun. Di luar kebun itu ada air seperti apa namanya? Satu kubangan air gitu. Nah, mereka akhirnya mampir, Nabi dan para sahabat termasuk Umar pada saat itu untuk wudhu, minum dan seterusnya. Nah, kebetulan pada ketika mendekati kubangan air itu ada orang di situ, di kebun itu, di sebelah kebun. Dia tanya, Umar tanya, "Wahai Tuan, apakah engkau melihat di sini binatang-binatang buas minum di sini?" Nabi marah, enggak usah jawab." Jangan, usah jawab. Ini pertanyaan ini enggak usah jawab, kata Nabi. Kenapa? Karena memberatkan nanti. Makanya menurut mazhab Imam Malik, ya, termasuk air yang menjadi najis itu adalah ketika binatang buas meminum di situ, apalagi kurang dari 2 bulan. Ya, mazhab Imam Malik. Sekalipun menurut mazhab Syafi'i, air binatang buas tidak, kecuali anjing dan babi, kecuali kena diminum sama anjing dan babi. Tapi kalau mazhab Malik, Imam Malik mengatakan anjing, babi, seluruh binatang buas yang dagingnya haram dimakan, maka jilatannya juga seperti tadi haram. Umar dia nak berat kan? Ya. Akhirnya Nabi larang, berarti tiada mau nono binatang buas tak? Nabi jangan usah dijawab, kata Nabi. Tidak usah dijawab. Itu pertanyaan itu berat bagi kami, kata Nabi. Akhirnya sudah diam, semua wudhu, minum di situ. Ya, ya bisa dipahami ya. Ya, kita tutup majelis kita. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.